Saudari-saudara umat kekasih Tuhan, sahabat remas yang berbahagia, para peziarah pengharapan yang bersuka cita. Hari ini, Bunda Gereja merayakan pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, Malaikat Agung. Kata-kata Santo Gregorius Agung menginspirasi kita. Anda dan saya harus menyadari bahwa kata malaikat menunjukkan sebuah fungsi, bukan sebuah sifat. Roh-roh suci dan dari surga memang selalu menjadi roh. Maka permenungan kita hari ini adalah mengenal lebih dekat para malaikat agung yang saya dan Anda kenal. Berikut arti dari nama Mikael, Rafael, dan Gabriel, yang semuanya adalah nama malaikat agung dalam tradisi Yahudi, Kristen, maupun Islam. Yang pertama, Mikael. Sering kita akrab mendengar Michael. Ya. Artinya, siapakah seperti Allah? Nama itu berasal dari bahasa Ibrani, Mikael. Bentuknya adalah pertanyaan retoris yang menegaskan bahwa tidak ada yang seperti Allah. Makna teologisnya, Mikael adalah simbol dari kekuatan dan kesetiaan kepada Allah. Dalam Alkitab, ia dikenal sebagai malaikat perang yang memimpin bala tentara surga melawan iblis. Karena itu kalau Anda dan saya melihat gambar malaikat Mikael, dia membawa tombak itu ya, mengalahkan iblis. Yang kedua, Rafael. Artinya Allah menyembuhkan atau penyembuhan dari Allah. Dari bahasa Ibrani Rafael, kata Rapa berarti menyembuhkan dan El berarti Allah. Dalam kitab Tobit, Rafael dikenal sebagai malaikat yang membimbing dan menyembuhkan, baik secara jasmani maupun rohani. Yang ketiga, Gabriel, atau kita sering mendengar kata Jibril. Artinya kekuatan dari Allah, atau Allah adalah kekuatanku. Dari bahasa Ibrani Gabriel, Gever berarti orang kuat, pria, dan El berarti Allah. Gabriel dikenal sebagai malaikat pembawa pesan penting dari Allah. Misalnya saat ia menyampaikan kabar kepada Maria tentang kelahiran Yesus. Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Maka makna nama itu dalam arti nama peran dalam Alkitab, Mikael, siapakah seperti Allah? Malaikat perang, pemimpin surga, Rafael, Allah menyembuhkan. Malaikat penyembuh dan pembimbing, Gabriel, kekuatan dari Allah. Malaikat pembawa kabar ilahi. Karena itu, kita merenungkan tentang 3 malaikat agung, Mikael, Gabriel, dan Rafael, yang memiliki masing-masing peran penting dalam rencana Allah. Mikael, kesetiaan dan keberanian dalam peperangan rohani. Terus bertekad dan kuat. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang. Sang pemimpin bala tentara surgawi yang melembangkan keteguhan iman dan keberanian dalam menghadapi kuasa kegelapan. Dan ia mengajarkan supaya kita hidup. Orang percaya tidak lepas dari peperangan rohani. Tapi dalam setiap pertempuran, kita tidak sendiri, kita diperlengkapi oleh Allah dan Dia memimpin kita dalam kebenaran. Permenungannya, apakah aku, saya dan Anda berani berdiri di pihak kebenaran, bahkan ketika itu sulit?
Bagaimana saya dan Anda bertahan dalam peperangan iman sehari-hari. Gabriel, kesetiaan menyampaikan kabar baik. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Gabriel dikenal sebagai pembawa kabar dari Allah yang menyampaikan berita besar kepada Maria tentang kelahiran Yesus. Gabriel mengajarkan kita bahwa menjadi penyampai kabar baik membutuhkan keberanian, kepekaan, dan kerendahan hati. Dalam dunia yang seringkali penuh dengan berita buruk, berita hoax, kita dipanggil untuk membawa kabar pengharapan. Pertanyaannya, apakah saya dan Anda menjadi pembawa damai dan harapan bagi sesamaku? Apakah saya dan Anda siap mendengar dan menyampaikan kehendak Allah, kabar baik itu bagi banyak orang? Dan yang ketiga, Rafael, penyembuh dan penuntun dalam perjalanan. Aku adalah Rafael, salah satu dari ketujuh malaikat yang menyampaikan doa-doa orang-orang kudus dan naik menghadap kemuliaan yang maha kudus. Tobit bab 12 ayat 15. Rafael adalah malaikat penyembuh dan penuntun dalam perjalanan. Dan dalam kitab Tobit, dia menyembuhkan Tobit dan membimbing Tobia dalam perjalanan yang penuh bahaya. Ia menjadi simbol kehadiran Allah yang menyembuhkan luka-luka hati, tubuh, dan jiwa. Pertanyaannya, apakah saya dan Anda percaya bahwa Tuhan hadir dalam perjalanan hidupmu dan hidupku, bahkan di saat sulit? Apakah saya dan Anda terbuka untuk penyembuhan ilahi, bukan hanya fisik, tetapi juga batiniah? Terpujilah malaikat agung Mikael, Gabriel, dan Rafael. Amin. Shalom. Salam STMJ. Sabda Tuhan menyegarkan jiwa.